أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Kita sampai Al-Adiyat. Menyerang. Tidak disebut sini siapa. Maka nanti beliau akan membawakan perselisihan antara Ibnu Abbas dengan Ali bin Abi Thalib. Yang menyerang ini, yang terengah-engah ini, apa? Kuda atau unta? Di terjemahan kita biasanya disebut kuda. Ya. Ada garis miring unta nggak situ? Nggak ya, kuda ya. Demi kuda yang lari terengah-engah. Padahal kata-kata kuda tidak ada. Demi yang lari menyerang terengah-engah. Tidak disebut apakah kuda, apakah unta. Falmuriyati qadha. Lalu kuda-kuda tersebut atau unta-unta tersebut memercikkan api karena kakinya menyentuh batu misalnya, kerikil misalnya, lalu mengeluarkan percikan api. Falmughirati subha. Menyerang di waktu subuh. Ada dua sifat serangan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam menjelang subuh dan setelah zuhur. Menjelang subuh dan setelah zuhur. Adapun diserang tentu harus siap. Istilah kita 24 jam. Hanya perang Ahzab. Perang di mana Rasul dan para sahabat diserang duluan hanya perang Ahzab. Selebihnya beliau dan para sahabat menyerang. Buktinya apa? Selalu terjadi di luar kota Madinah. Selalu terjadi di luar negeri Islam. Kan negara Islam cuman Madinah. Mekah masih negara kafir kan? Masih dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Di mana terjadi perang itu? Di Badar, di Uhud, di Yarmuk, di Mu'tah, ya, di Tabuk. Ini kan semua jauh dari Madinah. Berarti Nabi menyerang. Maka mengatakan bahwa Nabi dan para sahabat perang berkali-kali itu karena diserang. Bodoh sekali ucapan ini. Ya. Dan berangkat dari ketidakpercayaan diri. Mereka tidak pede, tidak ada izzah untuk mengatakan bahwa Islam itu menjajah negeri-negeri kafir, mendatangi negeri-negeri kafir, aktif. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai apa? Sampai manusia itu mengucapkan la ilaha illallah. Ini jelas sekali. Sudah mengucapkan la ilaha illallah, baru tidak diperangi. Di sini sebagian tokoh Islam tidak punya izzah, lalu menutupi kenyataan ini.
Ya, mestinya dengan bangganya, ini Islam seperti ini. 300 tahun yang lalu, hampir semua negara Islam dijajah, dikuasai oleh negara-negara Eropa, yang Spanyol, yang Belanda, yang Portugis, yang Perancis, menginjak-injak bumi kaum muslimin, negerinya kaum muslimin, mau Islam seperti itu. Ya. Justru itu terjadi ketika apa? Ketika Islam sudah tidak mau mendatangi negeri-negeri kafir lagi. Jadi sebelum itu, ya berarti kira-kira 700 tahun yang lalu, 800 tahun yang lalu, 900 tahun, apalagi 1400 ya. Kaum muslimin, penguasa-penguasa Islam yang mendatangi negeri-negeri kafir, mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Agar apa? Agar mereka selamat dari kekekalan di neraka. Kan baik sekali. Kalau mereka tahu, mereka terima kasih didatangi oleh pasukan kaum muslimin. Karena dengan didatangi pasukan kaum muslimin yang penuh dengan kekuatan siap mati, terpaksa kami mengucapkan la ilaha illallah. Awalnya terpaksa. Akhirnya duduk di majelis-majelis ilmu, dikasih tahu surga begini, neraka begini, Allah begini, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat begini, cara sholat begini, jangan riba begini begitu. Akhirnya mereka selamat dari kekekalan di neraka. Yeah. Nah, ada sedikit pelajaran, sedikit tapi besar maknanya, ketika Nabi menyerang menjelang subuh. Apa? Nanti akan disebutkan oleh beliau di sini. Yatasamma'u adhanan. Beliau mencari-cari dengar, pasang telinga. Istilah kita pasang telinga. Apa? Ada suara azan apa tidak? Jadi kalau di kita misalnya, ya 4:30, siap-siap. 4:30, lebih 1 menit, lebih 2 menit, dengar ada suara azan subuh apa tidak? Jika terdengar, maka beliau batalkan serangan itu dengan mengatakan ini negerinya kaum muslimin, ini sama dengan kita kaum muslimin, jangan diserang. Nah, ini semakin jelas bahwa peperangan yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat adalah la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah, jangan diperangi. Tidak mengucapkan, perangi. Ya, setelah tidak mau bayar jizyah tentunya. Dan tamparan bagi orang-orang Khawarij bahwa negara Islam adalah negara yang menerapkan syariat Islam dengan sempurna, yang kalau mencuri harus dipotong tangannya, kalau berzina harus dicambuk atau dirujam, kalau membunuh harus dikisos dan seterusnya. Kalau ini tidak diamalkan, berarti negara kafir. Ya, tertampar dengan perbuatan Nabi. Nabi hanya mendengarkan ada menggema suara azan apa tidak. Ada, berarti negerinya kaum muslimin, jangan diserang. Tidak ada, serang. Ini negerinya orang-orang kafir. Luar biasa. Apa yang dihukumi oleh Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari ini. Sampai hari ini, kecuali orang-orang Khawarij ya. Orang-orang awam akan mengatakan Jepang negara apa? Kafir. Amerika negara apa? Kafir. Spanyol, Inggris, Prancis, rata-rata Eropa negara apa? Kafir. Bagaimana Brunei, Malaysia, Yaman, Saudi, Indonesia? Negeri Islam. Negaranya kaum muslimin. Ya, orang-orang awam yang belum terkena syubhat itu. Mereka hati-hati masuk warung ketika di Jepang. Ya. Cina, untuk Amerika, Australia, Eropa, mereka sedikit terkena syubhat. Karena sebagian saudara-saudara kita
tidak membedakan antara kafirnya ahlul kitab dengan kafirnya kaum musyrikin. Ya. Rasul membedakan. Rasul membedakan. Bahkan sebelum Rasul, yaitu bapaknya Sa'id bin Zaid, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail, termasuk Waraqah bin Naufal, itu tidak mau memakan sembelihan Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Rasul apalagi. Tapi sembelihan ahlul kitab, sembelihan Yahudi, Nabi mau memakannya. Sembelihan Abu Jahal, Abu Lahab, kaum musyrikin, Rasul tidak mau. Saudara-saudara kita ini kurang bisa membedakan. Jadi dikiranya ya nggak boleh makan daging sembelihan orang Yahudi dan Nasrani hari ini. Padahal boleh. Ta'amuhum hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ya. Nah, yang terkena subhat Khawarij dan walillahilham ini sedikit dibanding dengan umumnya kaum muslimin. Nggak mau mengatakan Indonesia negara Islam, Malaysia, Brunei, bahkan Saudi. Mereka mengkafirkan Saudi. Ya. Bagaimana? Ya, apalagi sekarang barangkali ya. Ada gedung bioskop misalnya. Ada ya banyak yang dulu tidak ada. Gitu. Tidak diwajibkan nutup toko kalau terdengar adzan misalnya. Boleh wanita tanpa jilbab berkeliaran misalnya, atau menjadi pegawai pemerintah dan seterusnya. Ini lebih-lebih lagi, langsung dikatakan negara kafir. Nah, bagi Khawarij sekali dosa besar kafir. Ya. Menampakkan aurat dosa besar, berarti kafir. Berzina, minum khamar, berjudi dosa besar. Sekali minum khamar kafir. Ini Khawarij. Maka hampir-hampir tidak, bukan hampir-hampir, nggak ada, kecuali kalau mereka menang. Ya. Misalnya ISIS menang di Syria, cuma negara Islam cuma satu itu bagi ISIS. Tapi Khawarij yang lain mungkin tidak terima. Ya dengan Taliban misalnya kan mirip-mirip tuh. Ya. Tidak ada tarbiyah, tidak ada dakwah, tapi langsung pemaksaan. Itu kan yang dilakukan oleh Taliban sebelum tahun 2000 ya, ketika mereka menguasai Afgan. Langsung siapa itu digantung, ya. Wanita-wanita wajib memakai bukan cadar lagi ya, lebih dari burqa begitu. Jadi matanya saja tidak terlihat dengan jaring-jaring begitu. Luar biasa, tidak ada yang terlihat. Telapak tangan apalagi. Ya. Ada polisi-polisi Taliban yang memeriksa mobil-mobil. Asal ada kaset, waktu itu masih kaset ya. Ada kaset musik, ganti kaset murota. Ya. Nggak ada dakwah, yang ada pemaksaan. Gitu. Dan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib kan tidak boleh juga. Kemudian 3 atau 4 tahun setelah itu kan Amerika datang ya kan. Mereka tidak suka dengan mereka. Bagaimana kaum muslimin di sana? Sorak-sorai. Kan ini menyakitkan sekali. Sesama muslim didatangi musuh sorak-sorai. Dengan gembiranya mereka melepaskan cadarnya, melepaskan hijabnya, kembali pakai celana jin. Padahal muslimah. Ini kan memalukan sekali. Kenapa? Karena tidak ada dakwah, tidak ada tarbiyah, yang ada pemaksaan. Jadilah seperti itu. Jadi nggak ada rasa cinta, nggak ada kesadaran. Yang ada karena dipaksa. Ya. Ini berbeda jika kaum muslimin kesadaran sendiri. Kaum muslimin takut kepada Allah karena ingin taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapapun penguasanya mereka akan gigit jari.
Taruhlah mereka jualan riba, jualan khamar, tapi nggak ada yang mau beli. Mereka gigit jari. Karena kaum musliminnya pada taat kepada Allah dan Rasulnya. Takut kepada Allah. Nggak laku. Jualan kekufuran tidak laku. Seperti itu jauh lebih baik daripada pemaksaan. Fa'asarna bihi naq'a. Asarnya itu, bekasnya itu, debu-debu yang berhamburan. Fawasatna bihi jam'a. Masuk ke dalam tengah-tengah musuh. Ini menggambarkan bagaimana pasukan kaum muslimin dengan kuda-kudanya gagah berani mereka masuk ke tengah-tengah pasukan musuh. Dan luar biasa kalau kita menyaksikan. Dahsyat sekali. Bahkan kalau antum tahu bagaimana kisah perang Mu'tah. 2000 lebih dikit tentara kaum muslimin. Ini kan jauh setelah hijrah ya. Kaum muslimin lumayan banyak. Antum tahu berapa jumlah pasukan Romawi dalam perang Mu'tah? Disebutkan hampir 200.000. Luar biasa. Ya. Maka 3 komandan pasukan kaum muslimin gugur. Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawaha. Dan bendera diambil oleh Khalid bin Walid tanpa penunjukan. Kalau 3-tiganya kan atas petunjuk Nabi. Kalau Ja'far bin Abi Thalib gugur, diganti oleh Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah gugur, diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Sampai di situ. Nabi enggak menyebut Khalid bin Walid. 3-tiganya gugur. Maka Khalid bin Walid tanpa penunjukan, tanpa musyawarah, tanpa voting apalagi, langsung mengambil. Dan Nabi akhirnya tahu dan Nabi diam. Ini menunjukkan bahwa daripada voting, daripada pemilihan, lebih baik seseorang yang merasa mampu mengambil. Gitu. Yang tidak boleh kan meminta. Ini kan kosong. Harus ada pemimpin. Ya sudah, ambil. Tanpa penunjukan. Ya, yang lainnya ngeliatin, diem sudah. Itu jauh lebih aman. Ya. Daripada musyawarah dulu, apalagi voting, tentu ada yang tidak berkenan. Ya, setidaknya debat dulu. Dengan syarat kosong. Kalau ada pemimpin, tentu tidak boleh ini bukot, maka berhak dibunuh. Ya. Kalau sudah ada seorang pemimpin, lalu muncul pemimpin kedua, mengaku sebagai saingannya, maka dia berhak dibunuh. Faktul as-sani. Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu kanud, durhaka, tidak taat terhadap Rabb-nya. Apa? Secara umum. Secara umum. Apakah Rasul dan para sahabat al-insan? Ya. Apakah wali-wali Allah itu al-insan? Ya. Apakah para nabi, para rasul itu al-insan? Ya. Masuk di ayat ini? Tentu tidak. Tidak masuk di ayat ini. Ya. Apa yang dimaksud manusia itu kufur, durhaka terhadap Tuhannya? Keumuman. Mayoritas manusia memang seperti itu. Dan cepat sekali. Kekufuran itu, kesyirikan itu cepat sekali. Bayangkan dari mulai zaman di mana tidak ada orang yang berbuat syirik satupun. Seluruh manusia menyembah Allah satu-satunya. Berbuat maksiat, dosa besar ada. Tapi intinya semuanya bertauhid. Masih ingat berapa tahun? 10 abad. 1000 tahun kira-kira.
Itu seluruh manusia semuanya menyembah Allah satu-satunya bertauhid. Kana nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia itu umat yang satu, bersatu padu. Yang dimaksud oleh ayat ini, kata Ibn Abbas, itu 1000 tahun itu. Ya. Sampai kemudian seluruh manusia kafir semua, kecuali 2. Siapa? Ibrahim dan istrinya Sarah. Belum ada Hajar. Ya, Hajar belum ketemu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini saat menjelang detik-detik mau bertemu dengan si raja yang zalim yang hobinya mengambil istri orang itu. Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, tidak ada yang beriman di muka bumi ini kecuali aku dan engkau. Berdua. Padahal berapa ribuan tahun? Tidak. Kan sebentar. Dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim bukan ribuan tahun. Keadaannya berbalik seperti itu. Cepat sekali. Sangat cepat sekali. Termasuk cepatnya anak-anak muda Khawarij ini menyimpang dari sunnah. Cepat sekali. Sampai digambarkan oleh Ibnu Mas'ud, pakaian yang dipakai oleh Nabi belum pada usang, bejana-bejana yang dipakai oleh Nabi belum pada pecah. Artinya Nabi hidup baru kemarin. Tapi kalian sudah merubah-rubah ajaran Nabi. Cepat sekali. Ya. Itu sifat dari kesalahan itu. Cepat. Sangat cepat. Baik syahwat ataupun syubhat. Syahwat apalagi. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan dianya ini bisa manusia, bisa Allah. Ini ada khilaf. Kalau manusia, ya berarti manusia itu tahu, menyaksikan hal itu. Manusia itu tahu kalau dia itu kufur gitu. Nekat. Kalau Allah dan Allah menyaksikan itu. Ada 2 pendapat tentang hal ini. Saya tidak bisa mentarjih. Dua-duanya dibawakan oleh beliau. Ya. Innahu ini kembalinya ke siapa? Kalau kembalinya ke Allah sudah jelas. Kalau kembalinya ke manusia, berarti manusia itu sadar kalau mereka itu durhaka. Ya. Tentu yang dimaksud di sini adalah ahli syubhat apa ahli syahwat? Tentu ahli syahwat. Kalau ahli syubhat tentu tidak sadar. Ya. Jadi para pelacur, para koruptor, para pezina, para penjudi, narkoba, segala macam, itu sadar bahwa yang sedang aku lakukan ini sebuah kesalahan. Tapi nekat, syahid. Mereka tahu, mereka syahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan mereka itu syadid. Apa? Kuat sekali dalam mencintai khair. Khair di sini bukan kebaikan, pahala, perbuatan baik, bukan. Tapi khair yang dimaksud kebaikan dunia, harta dunia. Harta, pangkat, jabatan, segala macam. Ya. Jadi manusia luar biasa mencintai harta. Manusia luar biasa mencintai jabatan, kedudukan. Dan sedang kita saksikan hari ini. Luar biasa. Tanpa malu-malunya. Ya. Kalau perlu mengorbankan 1 miliar, korbankan. Demi mendapatkan yang jauh lebih banyak. Perlu 5 miliar, korbankan. Bahkan triliunan, kalau ada, korbankan. Demi meraih dunia yang lebih besar. Ya. Kalau perlu cacian makian, silahkan. Kalau perlu membunuh, bunuh. Inilah manusia. Lihubbil khairi lasyadid. Luar biasa cintanya terhadap dunia. Dan mereka akan menyesal luar biasa setelah mereka mati. Ketika mereka mati baru sadar.
ternyata cuman bangkai kambing, ternyata cuman sampah. Ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah dia tahu bagaimana ketika seseorang itu dibangkitkan dari kubur? Tentu tidak ada yang tahu. Dan kita semua tahu lewat Al-Quran, lewat Sunnah. Betapa beruntungnya. Yang tidak memakai Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak tahu. Sementara mereka membahas itu. Ya, ada kan? Orang-orang yang baik versi mereka, orang-orang yang jujur, amanah, melihat dunia ini, ya seperti ini. Oh, mereka bahkan banyak membantu orang lain. Mereka menyantuni fakir miskin. Tapi nggak kenal Islam, nggak kenal wahyu. Merenung mereka. Lalu menyimpulkan dengan kesimpulan yang ngarang. Oh, nanti mati, rohnya akan berada di tempat yang busuk misalnya, atau akan pindah ke hewan misalnya, atau pindah ke orang jahat, macam-macam karangan mereka. Walillahilham, kita diberitahu oleh Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam, orang setelah mati itu begini. Bahkan saat ajal begini. Kita diberitahu. Wa hussila ma fis sudur, yang ada di dada saja ditampakkan. Ya. Di dunia belum ada yang tahu, satupun. Dia sembunyikan rahasia itu. Nanti akan tampak. Ya. Walaupun tidak otomatis dosa. Walaupun itu keburukan. Ya. Keburukan ketika kita simpan di dada kita, di hati kita, belum kita ungkapkan, belum berdosa. Kenapa? Karena wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Ayat ini sudah mansuh. Kalau ayat ini tidak mansuh, masih berlaku, berarti seluruh keburukan mau kita tampakkan, mau kita sembunyikan di hati kita, tetap dosa. Ya. Jadi ketika di hati kita ada sesuatu terhadap teman kita, saudara kita, jamaah kita, tetangga kita, tapi kita simpen, nggak ada yang tahu. Jangankan orang lain, istri saja tidak kita kasih tahu, dosa. Alhamdulillah, ayat tersebut sudah dimansuh. Dimansuh oleh ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban yang di luar kesanggupannya. Nggak mungkin manusia bisa sanggup. Hatinya selalu bersih, gitu ya. Lihat orang jahat, hatinya bersih. Lihat orang buang sampah sembarangan pinggir jalan, hati kita nggak ada apa-apanya, nggak mungkin. Ya. Tentu ada sesuatu di hati kita. Apalagi pembunuh, koruptor, penjudi, pemabuk. Ya, kita melihat mereka lalu nggak ada sesuatu di hati kita, nggak mungkin. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Allah khabir. Rabb mereka Allah Rabbul Alamin khabir. Khabir, tahu pasti terhadap keadaan mereka pada hari itu. Ya, saya bacakan sedikit perselisihan antara Ibnu Abbas dengan Ali bin Abi Thalib, dan ada pelajaran besar dari perselisihan ini. Walaupun yang diperselisihkan itu kecil, tapi pelajaran di balik itu besar. Apa yang diperselisihkan tadi? Kuda apa unta? Kan masalah kecil. Ya. Tapi ada pelajaran besar. Baina ana fil hijri
jalisan, ketika aku sedang duduk sendiri di kemahku. Kata Ibnu Abbas. Ini kejadian Nabi Abu Bakar, Umar sudah wafat. Zahirnya Ali yang memimpin kaum muslimin di zaman kekhalifahan Ali. Berarti Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman sudah wafat. Ketika aku berada di kemahku, ja'ani rajulun fasa'alani. Ada seseorang datang kepadaku, bertanya kepadaku tentang al-'adiyati dhabha. Demi kuda perang, demi yang terengah-engah, yang lari terengah-engah. Aku jawab, Ibnu Abbas menjawab, yang lari terengah-engah itu adalah al-khailu hina tugiru fi sabilillah. Kuda yang lari di medan perang. Perang di jalan Allah. Thumma ta'wi ila al-lail fayasna'una ta'amahum wa yuruna narahum. Sampai di malam hari mereka membuat makanan untuk kuda-kuda itu, lalu berdiam pakai api. Ini tafsiran dari Ibnu Abbas. Kan ada api, memercikkan api ya. Fantaqala anni fadhahaba ila Ali radhiyallahu anhu. Orang itu, laki-laki yang bertanya kepadaku itu, pergi meninggalkan aku dan menuju Ali. Ali bin Abi Thalib, Khalifah radhiyallahu anhu. Wa huwa 'inda siqayati Zamzam. Waktu itu dia berada di siqayahnya Zamzam, di sumur Zamzam. Ya. Berarti zahirnya ini sedang, kan Ibnu Abbas, Ali dan lain-lain kan mukimnya di Madinah. Ini sedang haji atau umrah. Maka mereka berkemah ya. Lalu orang ini bertanya kepada Ali, wal adiyati dhabha, yang lari terengah-engah itu apa? Sebelum dijawab oleh Ali bertanya dulu, sa'alta anha ahadan qabli? Sebelum engkau bertanya kepadaku ini tentang ini, engkau pernah bertanya kepada selain aku tentang ini? Dijawab, na'am, ya. Sa'altu Ibnu Abbas. Ya. Aku barusan bertanya kepada Ibnu Abbas. Dan dia menjawab, yang lari terengah-engah itu adalah kuda di medan perang. Ali mengatakan, idhab fad'uhu li. Pergilah engkau dan bawa kemari. Panggil. Ini perintah khalifah, tentu harus taati. Falamma waqafa ala ra'sihi, setelah berhadapan, Ibnu Abbas berhadapan dengan Ali, Ali mengatakan, tuftin nasa bima la ilma lak. Engkau telah berfatwa, memberikan jawaban kepada manusia sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Ini dengan pedenya Ali mengatakan bahwa dalam hal ini engkau tidak tahu ilmu. Jelas Ali jauh lebih berilmu, lebih mulia dari Ibnu Abbas waktu itu. Wallahi la in kana awwala ghazwatin fil Islam Badr. Ali mengatakan bahwa itu terjadi di awal-awal peperangan dalam Islam, yaitu perang Badar. Wa ma kana ma'ana illa farasan. Di perang Badar tidak ada kuda. Kaum muslimin tidak punya kuda kecuali 2 ekor. Kudanya siapa? Kudanya Miqdad dan Zubair bin Awwam. Ya, padahal wal adiyat, lihat, ya-nya kan panjang. Mufrad apa jamak? Jamak. Jamak muannas salim, ya. Jamak muannas salim. Berarti 3 ke atas. Ya. Padahal ini cuma 2.
kepunyaan Zubair dan Mikdad. Salah. Ya. Fakaifa sering bermain kuda dalam perang. Ya. Suaranya seperti Ifah. Dan dari Musdalifah ke Mina karena memang harus cepat. Dan banyak kuda-kuda yang dipakai di situ. Inilah orang yang berilmu. Ya. Tidak malu-malu untuk mengakui kesalahan dan siap rujuk. Mengakui kebenaran dari siapapun. Bahkan walaupun dari yang jauh lebih kecil. Bahkan yang jauh lebih rendah. Tidak ada tandingannya betul. Tapi apakah dalam segala hal dari alif sampai Imam Syafi'i pasti benar semua? Tentu tidak. Ada yang salah. Nah, pas yang salah itu ternyata orang awam benar. Mungkinkah? Ya mungkin. Jadi kalau kita mengatakan beliau salah mensahihkan hadis kunut subuh dan mengatakan kunut subuh itu sunnah, ternyata bid'ah, ini bukan berarti kita merasa lebih hebat dari Imam Syafi'i. Yang kita tahu Imam Syafi'i nggak tahu cuma itu. Selebihnya ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu, Imam Syafi'i tahu, kita nggak tahu apa-apa. Ya, wajar seperti ini. Jangan sampai kita terkena syubhat sebagian orang yang mengatakan pokoknya kalau sudah ulama, sudah syekh, sudah kiai, nggak mungkin salah. Ini bahaya sekali. Ya. Pokoknya kalau sudah di Mekah, Madinah disepakati, pasti benar. Pokoknya kalau ulama Saudi sudah sepakat, pasti benar. Wah, ini bahaya sekali ucapan ini. Yang pasti benar hanya Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Itu yang pasti benar. Dan itu dalil. Di luar itu bukan dalil. Bahkan ucapan seorang sahabat bukan dalil. Kecuali ucapan seorang sahabat itu tidak dibantah oleh sahabat yang lain. Berarti kesepakatan sahabat kan? Masuk yang ketiga tadi, ala fahmi sahabat. Inilah manhaj. Tidak ada riwayat lagi yang beliau bawakan. Kecuali tentang syahid tadi. Ini satu lagi tentang syahid. Jadi manusia itu syahid. Manusia itu menyaksikan, ngakuin kalau dirinya durhaka kepada Allah. Ini semakna dengan makana lil musyrikina ay ya'muru masajid Allah. Tidak pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya yang tidak mau masuk Islam tidak pantas memakmurkan Ka'bah dan tidak boleh. Walaupun mereka senang sekali, bangga sekali memakmurkan Ka'bah. Syahidina ala anfusihim bil kufar. Mereka syahid terhadap diri mereka bahwa mereka itu kafir. Ya. Ini semakna dengan wa innahu ala dzalika lasyahid. Wallahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.